Dalam kiamat panas ekstrem, adikku pura-pura jadi orang suci, tidak kekurangan apapun. Aku mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan 2 kartu izin Haven, tapi dia memberikannya kepada seorang ibu, berdalih bahwa dalam kiamat, anak-anak adalah masa depan kita. Aku patah lengan saat memperebutkan kartu izin itu. Saat aku merasa diperlakukan tidak adil, dia hanya berkata, "Serena, kamu cuma kehilangan 1 lengan. Tapi bandit yang kamu lawan, dia kehilangan nyawanya." Dalam perjalanan ke Haven, gerombolan preman menyergap kami untuk merampok dan membunuh. Dia hanya berdiri dan menyaksikan. Ditikam 7 kali, aku melawan dan membunuh 3 dari mereka. Menatap mayat-mayat itu, dia terisak, "Mereka bukan tandinganmu. Kenapa kamu harus membunuh mereka?" Setibanya di Haven, aku dituduh membunuh warga sipil. Aku memohon adikku untuk bersaksi untukku, tapi dia berkata, orang yang tidak bersalah tetap bersih. Tidak ada yang memfitnah orang tak bersalah tanpa alasan. Aku dilemparkan ke penjara dan disiksa sampai mati oleh 10 penjahat. Dengan reputasi orang suci yang dia bangun, dia menikah dengan putra pemimpin Haven dan mencapai puncak hidupnya. Sekarang terlahir kembali, aku kembali ke hari aku memperebutkan kartu izin. Matahari menggantung seperti bola api yang menyala. Satu tarikan napas panas menyengat membakar tenggorokanku. Pria-pria tergeletak di tanah, memar dan babak belur. Tangisan menyedihkan mereka menggangguku. Aku mengepalkan tinjuku. Aku berlumuran darah, dengan luka robek dalam di lenganku. Celanaku yang robek memperlihatkan lutut yang berdarah. Aku terpincang maju ke arah pemimpin geng itu, suaraku serak namun kejam. "Serahkan." Pria itu gemetar. Dia meraba-raba dan menyerahkan 2 kartu izin Haven padaku, yang dicurinya dari adikku, Sarah. Aku telah mengumpulkan banyak persediaan dan menyuruh Lukas menukarnya untuk mendapatkan kartu-kartu itu. Dalam kiamat panas ekstrem, hanya yang kuat yang bertahan hidup. Tidak punya kartu berarti kematian pasti. Di kehidupan terakhirku, aku hanya ingin Sarah selamat. Demi dia, aku mengubur hati lembutku dan menjadi iblis betina yang ditakuti semua orang. Saat aku memasukkan kartu-kartu itu ke saku, aku mendengar isakan di belakangku. Sarah bersembunyi di balik kerumunan, matanya merah, memegang ujung bajunya. Dia mendekat dengan ekspresi sangat tersakiti. Dia tidak bertanya seberapa parah lukaku. Sebaliknya, dia menuduhku dengan air mata. "Serena, apa itu benar-benar perlu? Zaman sedang sulit. Mereka hanya berusaha bertahan hidup. Ini hanya 1 kartu. Kenapa kau pukuli mereka seperti ini? Jika kau begitu kejam, orang akan takut padamu. Mereka akan bilang kakakku monster." Aku pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Setiap kali dia membodohiku kembali terlintas. Sarah selalu manis dan menawan, dan dia membuatku patuh padanya. Gajiku sebagai guru olahraga setelah tentara, ditambah uang pesangon 160 juta rupiah. Semuanya diberikan padanya. Saat dia gagal, aku mengatur ulang ujiannya. Saat dia ingin barang mewah, aku berhemat dan menabung untuk membelinya. Dia mencuri uang operasi ibu untuk baju, dan aku masih tak tega memarahinya. Di kehidupan saya sebelumnya, Samantha memperingatkan saya, "Serena, jangan biarkan Sarah membodohimu. Dia lintah. Dia akan mengurasmu habis-habisan." Saya kesal, tapi saya membentak, "Jangan bilang begitu. Sarah masih muda. Dia cuma belum tahu apa-apa." Samantha tampak benar-benar kesal. Dia sudah berusia 20-an. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. "Berapa banyak yang sudah kamu habiskan untuknya? Berapa banyak yang sudah kamu derita? Kapan dia pernah benar-benar peduli padamu? Dia memanfaatkan cintamu untuk mengambil darimu tanpa henti." Kata-katanya menusuk dalam, tapi saya menolak percaya Sarah berpura-pura. Saya membentak Samantha, "Kamu tidak mengerti. Ini urusan saya dan adik saya. Jangan ikut campur." Kekecewaan memenuhi mata Samantha. Dia menggelengkan kepala. "Baik, aku tidak mengerti. Tapi kalau dia menjebakmu, jangan datang menangis padaku." Lalu, dia berbalik dan pergi. Hubungan kami retak selamanya. Demi Sarah, saya menjauhkan seseorang yang benar-benar peduli. Yang terburuk adalah, dia sudah menguras tabungan saya. Begitu saya digaji, dia akan mengambilnya untuk baju atau mentraktir teman. Saya harus berhemat hanya untuk makan. Saya pergi ke sekolah Sarah dan mencoba berbicara lembut. "Sarah, uang lagi susah sekarang. Kamu sudah cukup umur sekarang. Cari kerja paruh waktu untuk membantu. Kita harus lebih hemat." Saat aku mengatakan itu, Sarah jatuh ke lantai, merata. Air mata dan ingus memenuhi wajahnya. "Serena, apa kamu tidak sayang aku lagi? Kamu menyuruhku kerja yang melelahkan dan memalukan. Tidak ada teman sekelasku yang harus kerja. Kenapa aku harus? Apa kamu malu padaku?" Tangisnya menarik kerumunan teman sekelas. Saya marah dan bingung, tapi saya tetap menyerah. Tidak lama kemudian, Sarah bilang dia gagal ujian. Dengan mata merah, dia bilang harinya buruk dan takut saya akan marah. Bagaimana saya bisa menyalahkannya? Saya meminta bantuan berkali-kali dan menghabiskan banyak uang untuk ujian ulangnya. Setelah lulus,
Dia ingin merayakan dengan teman-teman sekelas. Dia juga ingin tas mewah terbaru untuk memukau mereka. Saya mengalah. Rekan kerja pinjami saya 40 juta rupiah untuk tas dan makannya. Tapi saat dia melihat tasnya, dia cemberut dan menyalahkan saya. Serena, kamu pelit banget. Teman-temanku semua punya tas yang lebih mahal. Apa kamu mau menyingkirkanku? Lisensi musik dibayangkan ulang. Lalu kabar buruk datang dari rumah. Ibu sakit parah dan harus segera dioperasi. Tanpa operasi, dia tidak akan selamat. Aku panik dan meminjam uang kemana-mana. Aku memakai sisa tabunganku dan akhirnya berhasil mengumpulkan cukup. Aku menyimpan uang operasi di tempat aman, berencana mengambilnya keesokan harinya. Tapi keesokan paginya, uang itu hilang. Aku mencari setiap sudut rumah. Saat tidak menemukan apa-apa, aku mendatangi Sarah. Dia tidak mau menatap mataku dan tergagap bilang tidak tahu. Aku menatapnya tajam dan terus mendesak. Sampai dia dengan enggan mengeluarkan tas mewah baru. Dia bergumam, aku lihat tempat kamu menyimpannya, jadi aku ambil untuk beli tas. Semua orang punya, aku juga mau. Aku gemetar karena marah dan mengangkat tangan untuk menamparnya. Tapi saat melihat raut lukanya, aku tidak bisa melakukannya. Ibu masih di rumah sakit. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar dengannya. Aku gigit gigi dan mencari cara lain. Sejak saat itu, selain bekerja sebagai guru olahraga, aku kerja 3 pekerjaan sepulang sekolah. Aku jualan di pinggir jalan malam hari, dan antar makanan sebelum subuh. Aku tidur hanya 3 atau 4 jam sehari dan pingsan karena kelelahan, semua demi biaya operasi ibu. Tapi Sarah mengabaikan semuanya. Dia masih pakai baju desainer dan berpesta, dan tidak pernah menjenguk ibu sekalipun. Dia bahkan tidak pernah bertanya, bagaimana keadaan ibu. Ketika aku bertanya apakah dia mau menjenguk ibu, dia membentak, rumah sakit kotor dan bau. Aku tidak mau pergi. Ibu sudah ada dokter yang merawatnya. Dia tidak butuh aku di sana. Aku sangat kecewa, tapi aku tetap berkata pada diriku sendiri, dia tidak mengerti hidup dan mati. Tepat saat aku hampir punya cukup untuk operasi, kiamat panas ekstrem melanda. Suhu melonjak melebihi 120 derajat. Listrik padam, transportasi berhenti beroperasi. Rumah sakit berhenti merawat pasien. Ibu semakin lemah setiap hari. Saat dia terbaring sekarat, dia meraih tanganku dan berbisik, Serena, kamu harus menjaga Sarah dengan baik. Dia masih muda, jangan biarkan dia menderita. Sambil menangis, aku mengangguk dan berjanji. Saat aku melihat ibu menutup matanya, aku hanya punya satu pikiran, aku akan lindungi Sarah dengan nyawaku dan tepati janjiku pada ibu. Tapi kiamat semakin brutal. Aku buang kelemahanku dan menjadi kejam, merampas persediaan dan membunuh zombie. Aku tidak peduli jika mereka memanggilku iblis betina. Tapi Sarah tidak pernah bersyukur. Dia terus memanggilku tidak berperasaan di depan umum, dan mengeluh aku memperlakukannya seperti beban. Di kehidupan masa laluku, setelah dijebak, aku dibawa ke Haven. Kerumunan mengelilingi tribunal, menunjukiku dan menyebutku monster pembunuh. Aku panik mencari Sarah di kerumunan. Aku tahu jika dia berkata jujur, aku bisa membersihkan namaku. Akhirnya, aku melihat Sarah. Dia berdiri di barisan depan, mengenakan pakaian bersih dan rapi, tampak sangat menyedihkan. Dia sama sekali tidak panik. Aku berteriak padanya, Sarah, bilang pada semua orang, itu tidak benar. Preman mencoba merampas persediaan kita, dan aku melawan untuk melindungimu. Sarah menatapku dengan kilatan kemenangan, lalu dengan air mata berjalan menuju tribunal. Dia menangis, jangan percaya dia. Dia berbohong. Kakakku selalu punya temperamen buruk dan menindasiku. Sejak kiamat, dia semakin parah, membunuh dan menjarah. Dia mampu melakukan kejahatan apapun. Dia memaksaku melakukan hal-hal mengerikan,
Dan saat aku menolak, dia memukul dan menganiayaku. Aku sangat ketakutan. Dia menangis air mata duka, marah. Kerumunan berbalik padaku dengan amarah. Orang-orang bahkan melempari aku dengan batu, menyebabkan rasa sakit yang menyiksa. Melihat wajah palsunya, darahku membeku. Dia sejak awal berencana membuangku, hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dihukum penjara seumur hidup, aku dilempar ke sel lembab yang berbau busuk, dikurung bersama penjahat kejam. Setiap hari, aku dipukuli dan disiksa, lukaku tak pernah sembuh. Aku ingin menyerah berkali-kali, tapi memikirkan pengkhianatan Sarah, kata-kata terakhir ibu, dan semua pengorbananku membuatku bertahan. Namun aku tidak hidup untuk melihatnya terbongkar. Kesehatanku menurun drastis sampai aku bahkan tidak bisa makan. Saat kematian mendekat, selku terbuka. Sarah masuk, bergandengan tangan dengan Ethan, putra pemimpin, bersandar di lengannya. Tampak puas diri, hilang sudah akting manisnya. Dia berlutut di depanku, berbisik di telingaku, "Serena, terima kasih. Tanpamu, aku tidak akan bertemu Ethan atau hidup dengan baik. Apa kau mengira aku polos? Itu semua hanya akting. Aku hanya memanfaatkanmu, menguras habis dirimu, dan menjadikanmu batu loncatan. Menjebakmu adalah rencanaku sejak awal. Kau cukup bodoh untuk percaya padaku." Pikiranku kembali ke masa kini. Seorang ibu yang menggendong bayinya mendekat dan mulai membuatku merasa bersalah, sambil mencengkeram lenganku dan meratap. "Tolong, aku mohon. Berikan tiketmu padaku. Bayiku baru berusia 3 bulan. Dalam panas ini, kami tidak akan bertahan tanpa tiket. Tolong, kasihanilah. Lakukan yang benar." Kerumunan dengan cepat ikut campur. Ada yang menyebutku tidak berperasaan. Yang lain bilang itu hanya 1 tiket, jadi aku harus memberikannya pada ibu itu. Sarah memanfaatkan kesempatan untuk membuat keributan juga, menarik-narik ujung bajuku. "Serena, berikan saja tiket itu padanya. Mereka sangat tak berdaya. Anak-anak adalah masa depan umat manusia. Dalam kehidupan masa laluku, aku akan menyerah. Bahkan jika itu membahayakanku, aku akan memberikan tiketku pada ibu itu, dan menghibur Sarah setelahnya. Tapi sekarang, aku hanya merasa mereka menyedihkan dan menjijikan. Yang satu berpura-pura menjadi korban untuk mendapat simpati. Yang lain menggunakan kebaikanku untuk membuat dirinya terlihat baik. Aku menarik lenganku dari genggaman ibu itu, dan menepis tangan Sarah dari bajuku. "Tidak," kataku dingin. Ibu itu membeku, lalu meratap lebih keras lagi. "Bagaimana kau bisa begitu kejam? Bayiku masih sangat kecil. Apakah kau benar-benar akan membiarkan kami mati?" Tuduhan kerumunan semakin keras, tapi aku tidak peduli. Aku mengalihkan pandanganku ke Sarah. "Sarah, kau merasa kasihan padanya, jadi kau ingin aku memberinya tiketku, kan?" Sarah mengira aku menyerah dan mengangguk penuh semangat. Dia tampak semakin tertekan. "Ya, Serena, mereka sangat tak berdaya. Kita akan mencari tiket lain." "Tentu." Aku tersenyum dan mengulurkan kedua tiket padanya. "Karena kau merasa begitu kasihan padanya, ini tiketmu. Berikan pada siapapun yang kau mau. Jika kau ingin bermain sebagai orang suci, korbankan dirimu sendiri." Sarah membeku, wajahnya pucat, lalu memerah. Dia tidak menyangka aku akan melakukan itu. Semua orang menatapnya. Dia terjebak. Jika dia memberikan tiketnya pada ibu itu, dia akan kehilangan tiket. Jika dia menolak, akting gadis manisnya akan hancur. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tiket itu dan memberikannya pada ibu itu. Dengan memaksakan senyum, dia berkata, "Ini, Bu, bawa bayimu dan pergi." Ibu itu berterima kasih padanya dan buru-buru pergi. Semua orang memuji kebaikan Sarah, tapi aku jelas melihat kebencian dan dendam di matanya. Tangannya terkepal begitu erat, kukunya hampir menusuk telapak tangannya. Setelah ibu itu pergi, Sarah berpura-pura tidak egois dan tersenyum malu-malu pada semua orang. "Bukan apa-apa, sungguh, saya hanya kasihan padanya dan bayinya. Saya hanya membantu karena saya bisa." Semua orang memujinya lagi. Mereka bilang dia muda dan baik hati. Sementara itu, mereka menjelek-jelekkanku. Beberapa bahkan berbisik bahwa aku lebih buruk dari adikku sendiri, berhati dingin dan egois. Sarah menikmati pujian mereka, tidak bisa menyembunyikan senyum puasnya. Tapi saat dia melihat tatapan dinginku, senyumnya lenyap. Dia diam-diam mengusap air matanya, berpura-pura sakit hati, menderita dalam diam. Aku mengabaikannya dan merawat lukaku di tempat teduh. Panas yang terik membuat luka di lenganku terasa perih membakar. Tapi di dalam, aku tenang tak biasa. Pelajaran dari kehidupan masa laluku berarti aku tidak akan pernah tertipu oleh aktingnya lagi. Sekitar 1 jam kemudian, suara mesin menderu di kejauhan. Semua orang bangkit berdiri, dengan antusias menjulurkan leher untuk melihat. Mereka tiba. Konvoi Heaven sudah tiba. Aku mendongak saat SUV bertanda Haven mendekat. Pintu-pintu terbuka, dan beberapa petugas berseragam mendirikan pos pemeriksaan sementara. Aku berdiri, mengibaskan debu, dan menggenggam tiket terakhirku saat aku menuju pos pemeriksaan sendirian. Aku tidak berniat menunggu Sarah. Saat Sarah melihatku pergi, dia panik. Dia langsung berhenti menangis,
dan bergegas mengejarku, meratap sambil berlari. Serena, tunggu aku, kenapa kamu pergi tanpa aku? Jangan tinggalkan aku. Dia menyusul, terengah-engah, dan meraih ujung bajuku, matanya merah karena menangis. Aku terlihat ketakutan. Serena, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mendorongmu atau menyalahkanmu karena menyimpan tiketmu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa bertahan hidup sendirian tanpamu. Semua orang menoleh, kebingungan di mata mereka. Mereka tidak mengerti kenapa Sarah, yang baik sebelumnya, tiba-tiba menangis. Aku berhenti, dan berbalik menghadapnya. Suaraku penuh sarkasme. Bukankah kamu ingin menjadi orang suci? Kamu sangat dermawan memberikan tiket. Tapi sekarang konvoinya sudah tiba. Kamu takut tidak bisa masuk. Kata-kataku menghantam Sarah seperti air es. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan tatapannya menghindar. Dia tidak bisa lagi berpura-pura takut atau sakit hati. Aku telah mengungkap motif aslinya. Dia berdiri membeku, sama sekali bingung. Dia sangat malu. Lalu kepanikan mengalahkan rasa malunya. Dia tahu triknya tidak lagi mempan padaku. Tanpaku, dia tidak akan pernah bisa masuk ke Haven. Aku melihat Sarah meronta-ronta, tanpa sedikit pun rasa simpati. Aku berbalik dan terus berjalan menuju pos pemeriksaan. Di pintu masuk, aku berhenti dan menoleh ke arahnya. Suaraku pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Hentikan aktingnya. Kamu lebih takut mati daripada siapapun, tapi kamu pura-pura tidak mementingkan diri sendiri. Apa tidak melelahkan? Mendengar itu, kerumunan langsung gempar. Pandangan semua orang ke Sarah berubah. Ada keraguan dan ejekan, dan kekecewaan. Seseorang berbisik, jadi dia pura-pura ya? Dalam kiamat yang berbahaya ini, siapa yang benar-benar akan memberikan kartu izin Haven mereka? Wajah Sarah memerah, lalu pucat. Dia marah sekaligus panik, dan menangis di tempat itu juga, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Serena, bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku tidak pura-pura. Aku sungguh ingin membantu wanita itu. Kenapa kau menuduhku? Dia terisak histeris, mencoba menyelamatkan citranya. Tapi semua orang melihat aktingnya. Tak ada lagi yang merasa kasihan padanya. Mereka malah memanggilnya munafik karena dermawan dengan barang orang lain. Sarah menatap kerumunan yang menuduh, lalu menatapku. Dia mengira aku akan melunak seperti dulu, menghiburnya, dan mengeluarkannya dari masalah ini. Tapi aku hanya menatapnya dingin. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku berbalik dan menyerahkan kartu izin Havenku kepada pemeriksa tiket. Setelah memeriksanya, dia membiarkanku naik. Aku mengambil kursi dekat jendela, dan tidak pernah menoleh ke belakang padanya. Saat Sarah melihatku benar-benar naik, dia benar-benar kehilangan kendali. Dia mencoba berlari ke arahku, terisak, tapi pemeriksa tiket menghentikannya. Berpegangan pada pagar, dia berteriak, "Serena, jangan tinggalkan aku. Maaf, tolong bawa aku bersamamu." Aku menatap keluar jendela, mendengarkan isakannya, sama sekali tidak tergerak. Saat itu, zombie menggeram di kejauhan. Sekawanan zombie berlari ke arah kami. Semua orang panik dan berebut naik. Pemeriksa tiket bergegas menutup pintu. Tapi di tengah kekacauan, Sarah melepaskan diri dari pemeriksa tiket dan berlari ke arah kawanan zombie. Sambil berlari, dia berteriak, "Tolong, tidak adakah yang menyelamatkanku?" Aku langsung menyadari apa yang dia lakukan. Dia bertaruh seseorang akan menyelamatkannya dan membawanya naik ke bus. Benar saja, detik berikutnya, seorang pria tinggi berseragam, pasukan aksi bergegas ke depan, menarik Sarah ke belakangnya, dan dengan cepat menjatuhkan zombie di dekatnya. Dia pacarku, Kapten Pasukan Aksi Lucas. Dia menggendong Sarah ke kendaraan dan berteriak, "Buka pintunya, dia temanku." Pemeriksa tiket mengenali Lucas, dan dengan cepat membiarkan mereka naik. Sarah meringkuk di pelukan Lucas, menangis terseduh-seduh sambil berterima kasih berulang kali. "Terima kasih, Lucas. Syukurlah kamu ada di sana. Zombie itu pasti sudah memakanku." Lucas mengelus rambutnya. "Jangan takut, tidak ada yang akan menyakitimu selama aku di sini." Begitu konvoi berangkat, kami berguncang di jalan yang kasar. Di luar terhampar tanah tandus dan zombie yang berkeliaran. Suhu terus meningkat, dan kabin menjadi sangat pengap. Aku bersandar di jendela dan menutup mataku. Kenangan mengais-ngais daerah ini di kehidupan masa laluku berputar di pikiranku. Aku ingat betul sebuah jalan rusak di depan, dipenuhi puing dan jebakan, dengan sekawanan anjing mutan di dekatnya. Satu regu hancur di sini, di kehidupan masa laluku. Mereka menderita korban berat. Aku membuka mataku dan berjalan ke arah sopir. Kita tidak bisa melewati jalan di depan. Jalannya rusak, dan ada anjing mutan. Ambil jalan samping. Sedikit lebih jauh, tapi lebih aman. Sopir itu membeku. "Bagaimana Anda tahu jalannya rusak?" "Kami memeriksa rute sebelum berangkat. Jalannya jelas. Aku pernah mengais-ngais daerah ini sebelumnya." Aku melihat jalan rusak di depan dan anjing mutan. Aku menjaga suaraku tetap tenang dan tidak menjelaskan lebih lanjut. "Percayalah, ambil jalan memutar, atau konvoi akan dalam bahaya." Lalu Lucas mendekat,
menggendong Sarah. Dia masih tampak sangat terguncang. Lukas menatapku dengan cemberut, suaranya penuh kekesalan. Serena, berhenti bicara omong kosong, dan menakuti semua orang. Jalan di depan baik-baik saja, mana mungkin hancur. Apa kamu sengaja menunda kami? Sarah memanfaatkan momen itu dan merengek. Lukas, apa Serena masih marah padaku? Apa itu sebabnya dia mempersulit? Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Tolong bicarakan dengan Serena untukku. Melihat akting Sarah dan sikap pilih kasih Lukas, aku mencibir dalam hati. Pasukan aksi mulai bergumam. Ada yang percaya padaku. Ada yang menganggap aku berbohong. Tepat saat itu, para pengintai di depan mengirim kabar. Jalan itu benar-benar hancur, dan anjing mutan menghalangi jalan. Sopir segera berbalik arah. Kami melewati jalan belakang dan menghindari bahaya. Anggota pasukan semuanya berterima kasih padaku, mata mereka penuh hormat. Tapi Lukas masih kesal. Dia menggendong Sarah kembali ke kursinya dan benar-benar mengabaikanku. Sebaliknya, dia sibuk merawat Sarah, memberinya air dan menyeka keringatnya. Dia menghiburnya dengan lembut, takut dia akan menderita sedikit pun. Sarah pura-pura kewalahan oleh kebaikannya, berterima kasih sambil menangis, tapi diam-diam melirikku dengan sombong. Aku tahu persis apa yang dia lakukan. Dia memainkan trik yang sama lagi. Dia berpura-pura manis untuk merebut simpati Lukas dan memakai perlengkapannya untuk membantu konvoi, membuat semua orang terkesan. Itulah cara dia memanfaatkanku dulu. Aku sudah memperingatkan Lukas berkali-kali bahwa Sarah hanya berpura-pura, bahwa dia egois dan penuh perhitungan. Tapi Lukas menolak percaya padaku. Sebaliknya, dia malah menyerangku, menyebutku pahit dan tidak berperasaan, berdarah dingin dan kejam. Konvoi telah melaju tanpa henti selama sehari. Akhirnya, kehilangan jejak anjing mutan. Tapi persediaan mulai menipis. Setiap orang hanya memiliki sedikit makanan atau air tersisa, jadi mereka harus menjatah semuanya. Lukas secara terang-terangan memihak Sarah, mengabaikan perasaan timnya. Atas desakan Sarah, dia bahkan memarahi siapapun yang keberatan. Jadi dia dilaporkan ke markas besar Haven. Mabes dengan cepat mengeluarkan perintah. Lukas dicopot dari jabatannya dan diturunkan menjadi wakil pemimpin. Wakil pemimpin sebelumnya menjadi kapten baru. Mereka juga memperingatkannya bahwa jika dia pilih kasih lagi, dia akan dikeluarkan dari pasukan aksi. Saat Lukas mendengar berita itu, wajahnya muram, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya pilihan selain menerima hukuman. Sejak saat itu, Lukas tidak pernah membantu Sarah secara terang-terangan lagi. Dia tetap memihaknya di dalam hati, tapi hanya bisa membantunya secara diam-diam. Sarah menyadari perubahan pada dirinya dan mulai panik. Dia tahu bahwa tanpa dukungan Lukas, dia tidak memiliki tempat di konvoi. Dia tidak bisa terus berpura-pura menjadi gadis manis dan memenangkan hati semua orang. Tapi dia tidak berani menunjukkannya. Dia terus berpura-pura lemah dan tak berdaya, tetap berada di sisi Lukas dengan hati-hati. Tepat pada saat itu, ibu yang mendapatkan tiket dari Sarah mendekatinya dengan hati-hati, sambil menggendong anaknya, wajahnya penuh dengan kesusahan. Nona, tolong beri saya sedikit makanan dan air. Anak saya belum makan dan minum seharian. Jika terus begini, anak saya tidak akan selamat. Wajah Sarah menjadi pucat saat dia memandang ibu itu. Dia sama sekali tidak ingin membantu. Dia sendiri hampir tidak memiliki cukup makanan dan air. Jika dia berbagi, dia tidak akan cukup. Tapi dia tidak bisa merusak akting gadis manisnya, terutama dengan banyak orang yang melihat. Jika dia menolak, citra baik yang dibangunnya dengan hati-hati akan runtuh. Lukas berdiri di dekatnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi lalu dia ingat peringatan disiplinnya dan memaksakan diri untuk menahan diri. Dia pura-pura tidak melihat. Sarah mengertakkan gigi dan menguatkan hatinya. Dia mengeluarkan dari sebotol kecil air, memberikannya dengan senyum dipaksakan. Bu, ini, saya juga tidak punya banyak sisa. Ini yang bisa saya berikan. Ibu itu segera berterima kasih padanya dan bergegas pergi bersama anaknya. Sarah menatap sedikit persediaan yang tersisa. Hatinya dipenuhi dendam dan kebencian. Dia tahu itu semua karena aku. Kalau bukan karena aku, dia tidak perlu menyerahkan kartu masuknya atau dipaksa memberi makanan pada ibu itu. Dia menoleh ke arahku, perhitungan berkilau di matanya. Lalu dia bergegas mendekat. Dia menyembunyikan dendamnya dan memasang ekspresi memelas. Dia menarik lengan bajuku dan meminta maaf dengan lembut. Serena, maafkan aku. Seharusnya aku tidak menekanmu atau menyalahkanmu. Seharusnya aku tidak berpura-pura menjadi korban untuk menipu semua orang. Bisakah kau memaafkanku? Saat dia berbicara, dia memperhatikan ekspresiku. Nadanya merendah. Serena, aku tidak punya makanan atau air lagi. Bisakah kau memberiku sedikit? Aku tahu kau masih punya lebih. Tolong,
kasihanilah aku. Aku akan melakukan persis seperti katamu mulai sekarang. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Aku melihat ekspresi palsunya dan tertawa dingin dalam hati. Aku mendorong tangannya. Suaraku sedingin es. Kau sudah membuat pilihanmu. Sekarang kau harus menanggung konsekuensinya. Jangan cari aku lagi. Aku tidak akan pernah membantumu lagi. Sarah membeku. Keterkejutan dan dendam memenuhi matanya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pergi dengan diam-diam. Setelah menolak Sarah, aku menemukan sudut yang tenang dan duduk. Aku mengambil sebatang coklat dari tasku dan memakannya perlahan. Aku selalu menyimpannya bersamaku, sesekali menggigitnya, untuk sedikit hiburan. Manisnya meredakan rasa lelah dan panas yang kurasakan. Tapi setelah hanya 2 gigitan, aku merasakan tatapan serakah dan iri tertuju padaku. Aku menengadah. Benar saja, itu Sarah. Dia bersembunyi di dekatku, menatap tajam ke coklatku, dan menelan ludah dengan lapar. Dia sangat ingin mencicipinya, tapi untuk menjaga akting gadis manisnya, dia tidak bisa begitu saja memintaku. Jadi dia pura-pura tidak peduli, melirik ke arahku sesekali. Dia tidak bisa menyembunyikan kerinduan di matanya. Aku merasa itu konyol. Itulah dirinya. Jelas dia menginginkannya, tapi bertingkah seolah itu tidak layak untuknya. Sangat palsu. Sangat menyedihkan. Aku sengaja makan lebih lambat, mengawasinya setiap gigitan. Lalu aku menggoda. Apa? Mau sedikit? Aku tepat sasaran. Wajah Sarah langsung memerah. Dia cepat menundukkan kepala dan pura-pura tidak peduli. Aku tidak mau barang itu. Rasanya terlalu manis dan berat. Aku benci. Oh, benarkah? Aku tersenyum dan menggigit lagi dengan besar. Matamu sepertinya menempel betul pada coklat ini. Wajah Sarah semakin merah. Dia marah dan bingung, tapi tidak berani meluapkan kemarahan. Itu akan merusak aktingnya, jadi dia harus terus berpura-pura. Sesaat kemudian, dia menengadah dengan ekspresi memelas. Serena, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku ya. Mulai sekarang aku akan lakukan apapun katamu. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Dia ingin aku memaafkannya dulu dan memberikan coklatku padanya. Tapi aku tidak tertipu. Aku menggelengkan kepala, memasukkan sisa coklat ke dalam tasku, dan berkata dengan dingin, kamu ingin aku memaafkanmu. Tidak semudah itu. Cari coklatmu sendiri. Tinggalkan aku sendiri. Dan berhenti berpura-pura tak berdaya di depanku hanya untuk mendapatkan simpati Lukas. Tipu muslihatmu itu menjijikkan. Sarah tersipu mendengar ucapanku. Matanya langsung berkaca-kaca. Dia hampir mengamuk saat Lukas berjalan mendekat. Mata Sarah berbinar. Dia melompat ke pelukan Lukas. Terisak tak terkendali. Lukas, ini tidak adil. Serena menggangguku. Dia tidak mau memaafkanku. Dan dia membentakku. Dia makan coklat tepat di depanku untuk mengejekku. Lukas melihat Sarah terisak dalam pelukannya. Lalu dia menatapku, dan wajahnya menggelap. Dia berteriak padaku, Serena, kamu sudah keterlaluan. Sarah sudah minta maaf. Kenapa kamu tidak mau memaafkannya? Kenapa terus mengganggunya? Apa kamu benar-benar berdarah dingin, tanpa sedikit pun rasa kasihan? Melihatnya buta memihaknya, aku marah sekali. Aku berdiri dan membalas, aku mengganggunya. Lihat baik-baik, dialah yang palsu. Dia ingin coklat tapi tidak mau mengaku. Dia berpura-pura jadi korban hanya untuk membodohimu. Mau sadar tidak? Berhenti tertipu aktingnya. Aku tidak pernah berbohong padamu, Lukas. Sarah terisak lebih keras. Dia meraih lengan baju Lukas dan memprotes. Lukas, jangan percaya padanya. Dia memfitnahku. Lukas tidak mau mendengarkan penjelasanku. Dia hanya memihak Sarah dan terus membentakku. Aku tidak mau mundur dan bertengkar dengannya di tempat. Seluruh bus menjadi kacau. Semua mata tertuju pada kami. Pertengkaran di dalam mobil semakin memanas. Lukas menunjukku dan berteriak. Suaranya penuh dengan pilih kasih yang terang-terangan. Serena, apa kamu sudah selesai membuat keributan? Sarah menelan harga dirinya dan meminta maaf. Tidak bisakah kau melepaskannya? Itu hanya coklat dan persediaan. Haruskah kamu begitu picik dan terus mengomelinya? Aku melihatnya menghakimiku tanpa fakta. Kemarahan di dalam diriku perlahan mereda, hanya menyisakan ketidakpedulian yang dingin. Sarah bersandar pada Lukas, dengan kilatan puas diri di matanya sebelum dia menangis lebih keras lagi. Melalui air matanya, dia menekanku. Serena, aku tahu kau masih marah padaku. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Berhenti mengomeliku. Oke, dia pasti mengira aku akan seperti dulu, terpengaruh oleh amukannya, hancur oleh tuduhan Lukas, sampai aku menyerah seperti gadis kecil penurut dan terus memanjakan dia. Aku akan terus melayaninya. Tapi dia tidak tahu bahwa sedikit simpati yang tersisa dalam diriku mati bersamaku di kehidupan masa laluku. Aku dingin melihatnya menangis dan merengek tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membiarkannya bermain korban demi simpati. Ketika Lukas melihatku tidak mau bergeming, yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur Sarah sambil melotot tajam ke arahku. Matanya penuh dengan celaan dan kebencian. Istirahat segera berakhir, dan konvoi bersiap untuk pergi. Sebelum kami pergi,
Lukas menunggu sampai tidak ada yang melihat, lalu mengeluarkan biskuit kompresi dan menyelipkannya pada Sarah. Dia berbisik, "Cepat, sembunyikan, jangan biarkan siapapun melihat. Jika kamu lapar, curi-curilah sedikit." Mata Sarah berbinar. Dia dengan cepat mengambil biskuit itu dan menyelipkannya ke dalam sakunya. Senyum puas melintas di wajahnya, tapi dia pura-pura malu dan mengangguk. Dia tidak berani memakannya di depan umum. Itu akan merusak citranya yang manis dan tidak egois. Jadi dia harus menyembunyikannya dan menunggu sampai sendirian untuk menikmatinya. Segera setelah konvoi berangkat, Kapten mengirim kabar bahwa bahan bakar kami hampir habis. Untuk menghemat bahan bakar, AC di setiap kendaraan dimatikan. Mobil itu seketika menjadi oven raksasa. Panasnya tidak tertahankan. Keringat terus mengalir di wajah kami, membasahi pakaian kami dan menempelkannya ke tubuh. Itu menyiksa. Sarah selalu dimanja. Dia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Tak lama, wajahnya menjadi pucat pasi, dan seluruh tubuhnya lemas. Jelas dia terkena sengatan panas. Tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia tidak bisa mengeluh pada Lukas atau meminta bantuan siapapun. Dia hanya bisa terkulai lemah di kursinya, melirik Lukas dan aku dengan tatapan memohon, berharap salah satu dari kami akan menyadari dan menyelamatkannya. Kehidupanku yang lalu juga sama triknya. Konvoi mematikan AC. Sarah pingsan karena sengatan panas, tubuhnya terbakar, hampir tidak sadar. Aku panik. Meski semua orang menentang, aku memaksa sopir menyalakan AC hanya untuk menyelamatkannya. Dan apa yang kudapat? Aku telah memaksa sopir menjalankan AC, menghabiskan bahan bakar berharga. Seluruh konvoi menyalahkan dan mengutukku. Mereka menyebutku egois dan sembrono. Dan saat Sarah terbangun, dia sama sekali tidak bersyukur. Sebaliknya, dia mengeluh kepada semua orang bahwa aku punya temperamen buruk, mengintimidasi semua orang dan mengabaikan perasaan mereka. Semua demi memuaskan keinginan egoisku sendiri. Dia bahkan bilang aku menggunakan menyelamatkannya sebagai alasan untuk pamer. Saat itu, aku bodoh mengira dia masih belum dewasa, dan hanya melampiaskan. Baru kemudian aku menyadari, dia tidak pernah berterima kasih padaku. Semua yang dia lakukan dimaksudkan untuk merebut hati orang dan membuatnya terlihat manis dan bijaksana. Aku hanya batu loncatan baginya. Hembusan panas masuk ke dalam kendaraan. Aku tersadar kembali ke masa kini dan menatap dingin ke arah Sarah, sama sekali tidak tergerak. Saat Sarah melihatku tidak merespons dan Lukas, setelah hukuman terakhirnya, tidak berani peduli padanya secara terbuka, dia tidak punya pilihan selain memohon padaku dengan lemah. "Serena, aku merasa sangat sakit. Aku pikir aku terkena sengatan panas. Bisakah kamu tolong minta kapten menyalakan AC sebentar?" Suaranya lemah dan lembut, tercekat oleh tangis. Berpura-pura lemah dan menyesal, dia memohon maaf sambil menangis. "Serena, aku salah. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan dan tidak akan membuatmu marah lagi. Tolong bantu aku sekali ini saja." Air mata mengalir di wajahnya, matanya penuh permohonan, mencoba menyentuh hatiku dengan permintaan maafnya yang tulus. Para penonton berbalik menonton. Beberapa menunjukkan simpati, sementara yang lain berbisik, mendesakku untuk tidak mengganggu orang sakit. Tapi aku tetap tidak tergerak, mataku dingin dan suaraku benar-benar datar. Bahan bakar menipis, dan semua orang berjuang. Mengapa membuang-buang bahan bakar berharga hanya untuk satu orang? Aku berhenti sejenak dan menambahkan, dan jangan repot-repot meminta maaf. Permintaan maafmu tidak berarti bagiku. Sarah membeku. Dia tidak menyangka setelah sejauh ini, aku masih tetap sedingin ini dan menolak membantunya. Topeng penyesalannya mengeras, menunjukkan keterkejutan dan kebencian. Tapi merasa benar-benar lemah, dia hanya bisa menggigit bibirnya, tidak mampu memohon belas kasihan. Melihat aku tidak mau mengalah, Sarah tetap tidak mau menyerah. Dia terus mengumbar emosi, meminta maaf dan merayu, terus-terusan bicara tentang penyesalannya, berharap air matanya bisa meluluhkan hatiku. Dia mencoba mempermalukanku dengan tatapan semua orang, tapi aku hanya menatapnya dingin, tanpa sepatah kata pun. Aku bahkan tidak mau meliriknya lagi. Saat menit-menit berlalu, suara Sarah semakin melemah. Wajahnya juga semakin pucat. Dia semakin keras gemetar. Serangan panasnya terus memburu. Tapi dia tetap menolak menyerah, tergagap meminta maaf dan merayu. Awalnya, yang lain merasa kasihan padanya dan mendesakku untuk membantu. Itu segera berubah. Celotehnya yang tak henti-henti dan tangisannya yang terus-menerus mengikis kesabaran mereka. "Ah, cukup sudah. Hentikan aktingnya. Kami semua tahu kamu pura-pura demi simpati." Tepat. Serena sudah menjelaskannya. Bahan bakar kita terbatas. Kita semua menderita. Kenapa kami harus menyelamatkanmu? Semakin banyak orang ikut campur, suara mereka penuh dengan cemoohan dan kemarahan. Sarah memerah, lalu pucat, marah dan panik. Dia tidak bisa membalas. Dia hanya bisa menggigit bibirnya keras-keras, matanya merah. Dia tahu jika dia terus menangis seperti ini, bukan hanya aku akan menolak membantu,
tetapi semua orang akan menertawakannya. Aksi gadis baik yang dibangunnya dengan hati-hati akan hancur selamanya. Tanpa pilihan lain, dia akhirnya berhenti menangis. Dia berpura-pura sangat terluka dan tak berdaya, lalu berbisik, "Aku tidak pura-pura jadi korban. Aku hanya ingin minta maaf pada Serena. Aku tahu aku salah." Saat dia selesai, matanya terpejam, tubuhnya lemas, dan dia pingsan. Melihatnya terbaring tak sadar, aku tidak merasakan apapun. Sebaliknya, aku merasa lega. Mungkin jika dia mati, aku akhirnya akan terbebas darinya, bebas dari bayang-bayang kehidupan masa laluku, dan bisa hidup damai. Aku pikir Sarah tidak akan selamat dari ini. Di panas yang begitu menyengat, setelah pingsan begitu lama karena sengatan panas tanpa perawatan, hampir tidak ada yang bisa selamat. Tapi aku terkejut. Tepat pada saat itu, konvoi itu berhenti mendadak. Pintu terbuka, dan Lukas masuk bersama medis pasukan. Saat Lukas melihat Sarah pingsan, wajahnya pucat. Dia berlari dan menggendongnya. Dia berteriak pada medis, "Cepat, selamatkan dia. Dia terkena sengatan panas, selamatkan dia." Medis itu berlari dan memeriksa Sarah. Dia mengerutkan kening. "Dinginkan dia sekarang. Nyalakan AC jika bisa. Jika tidak, dia tidak akan bertahan lama." Tanpa ragu, Lukas berteriak pada kapten, "Nyalakan AC. Jika terjadi apa-apa padanya, kau akan ya dan bertanggung jawab padaku." Kapten itu ragu-ragu, tapi Lukas mengabaikan keberatan semua orang dan memaksa sopir untuk menyalakannya. Melihat ini, amarah berkobar di dalam diriku. Apakah tragedi kehidupan masa laluku akan terulang? Setelah Sarah bangun, dia pura-pura terkejut dan berterima kasih dengan air mata. Dia memegang erat tangan Lukas, berterima kasih tanpa henti. Dia bersumpah akan selalu mendengarkan Lukas dan tidak akan membuat masalah lagi. Lukas benar-benar percaya. Dia memanjakannya tanpa henti, mengabaikan perasaan orang lain dan melupakan peringatan markas besar Haven. Dia memberinya air dan menyeka keringatnya di depan semua orang, lalu membawakan makanan. Dia menyuruhnya beristirahat, lalu mengancam semua orang. Siapapun yang macam-macam dengan Sarah harus berurusan dengannya. Sikap pilih kasihnya yang terang-terangan membuat marah beberapa anggota pasukan dan penumpang. Seseorang akhirnya muak dan diam-diam melaporkan kejadian itu ke markas besar Haven lagi. Laporan itu merinci sikap pilih kasih Lukas, ketidakpedulian Sarah terhadap konvoi, bahan bakar yang terbuang, dan pelanggaran lainnya. Markas besar Haven sangat marah saat mendengarnya. Mereka segera mengeluarkan perintah memberhentikan Lukas sebagai wakil pemimpin. Dia dikeluarkan dari pasukan aksi dan dilarang kembali selamanya. Saat Lukas mendengar berita itu, dia benar-benar hancur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa karena Sarah, dia akan kehilangan pekerjaan yang diperjuangkannya dengan susah payah, dan menyia-nyiakan kerja keras bertahun-tahun. Dia menatap Sarah, matanya penuh dengan emosi campur aduk, kekecewaan dan kemarahan. Namun dia masih tidak bisa menyalahkannya. Dia hanya mencari sudut dan merenung sendirian. Sejak saat itu, Lukas menjaga profil rendah. Dia tidak pernah lagi secara terbuka peduli pada Sarah atau bahkan berani terlalu dekat dengannya, takut menimbulkan masalah lebih banyak lagi. Dia hanya bisa menonton dari jauh dan diam-diam menyelipkan barang kecil padanya, tetapi dia tidak lagi berani secara terang-terangan memihaknya seperti dulu atau melindunginya. Konvoi melanjutkan perjalanan. Tak lama, malam pun tiba. Bahkan setelah gelap, panasnya tidak mereda. Segala sesuatu di sekitar kami gelap gulita. Hanya lampu depan konvoi menerangi jalan melintasi gurun tandus. Dengan Lukas diusir, ketertiban dalam konvoi mulai runtuh. Preman-preman yang selama ini ditahan, Lukas mulai bergerak. Mereka semua bekerja untuk si Muka Bopeng. Si Muka Bopeng adalah preman sebelum kiamat. Setelah itu, ia mengumpulkan gerombolan penjahat untuk merebut persediaan, mengincar yang lemah, dan melakukan segala kejahatan yang terbayangkan. Sementara Lukas memimpin pasukan aksi, mereka tidak berani bertindak terlalu jauh. Tapi sekarang Lukas sudah diusir, tidak ada yang menahan mereka. Tak lama kemudian, beberapa preman jangkung, berwajah garang, mulai mencuri persediaan di dalam mobil. Mereka dipersenjatai dengan pentungan, wajah mereka penuh ancaman. Mereka meneriaki ancaman kepada para penumpang. Semua orang gemetar ketakutan. Mereka patuh dengan lesu, terlalu takut untuk melawan. Mereka hanya bisa menyerahkan persediaan mereka kepada para preman. Setelah berkeliling, para preman segera mendekatiku. Tapi saat mereka melihat tatapan dinginku, mereka ingat bagaimana aku bertarung demi tiket dan menghajar geng itu hingga babak belur. Sekilas ketakutan melintas di mata mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka akhirnya tidak mendekatiku. Sebaliknya, mereka menuju ke Sarah. Mereka tahu Sarah lemah dan tak berdaya, dan Lukas tidak lagi melindunginya. Dia adalah target termudah. Sarah melihat para preman mendekat, wajahnya pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar, matanya penuh ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa meringkuk di kursinya,
hampir tidak berani bernapas. Beberapa preman berjalan mendekati Sarah. Pemimpin mereka adalah seorang preman kekar yang bertolak pinggang dan menjulang di hadapannya. Suaranya kejam dan mengejek. "Dengar, bocah perempuan, serahkan semua perbekalanmu, atau ku buat kau menyesal." Sarah gemetar ketakutan, giginya bergemeretuk. Wajahnya pucat pasi. Ia secara naluriah meraba sakunya dan teringat apa yang ada di dalamnya, batang ransum yang diam-diam diberikan Lukas padanya. Ia ragu, tetapi preman itu tampak begitu kejam, hingga ia tidak berani melawan. Maka ia memaksakan diri untuk menyerahkan sedikit makanan dan air yang ia miliki. Ia menyerahkan semuanya. Preman itu mengambil perbekalan itu dan menyerahkannya kepada anak buahnya tanpa terlihat. Lalu ia memelototi Sarah, masih mengancam. "Hanya itu? Jangan kira aku tidak tahu. Lukas diam-diam memberimu banyak barang bagus. Serahkan sekarang, atau akan kuhajar sampai kau memberikannya." Sarah menangis tersedu-sedu, dan dengan panik mengibas-ngibaskan tangannya. Suaranya bergetar. Tidak. Itu benar-benar semua yang kumiliki. Ini semua." Lukas tidak memberiku apa-apa lagi. Ia menggenggam bajunya, takut dia akan menyerangnya. Tapi preman itu tidak percaya padanya. Ia meraih kerah baju Sarah dan menariknya dari tanah. Suaranya mengeras. "Kau berbohong padaku. Kau ingin belajar dengan cara keras, ya?" Sarah berteriak ketakutan. Ia meronta dengan putus asa, tetapi tidak bisa melepaskan cengkeramannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah memohon ampun. Semua orang di dekatnya gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani campur tangan. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Orang-orang dari faksi lain berdoa agar mereka tidak menjadi yang berikutnya. Tapi ketika mereka melihat preman-preman itu merampok Sarah, mereka mulai memiliki ide juga. Satu persatu, mereka maju, menuntut persediaan dari Sarah. Suara mereka serakah dan mengejek. Terpojok tanpa jalan keluar, Sarah tidak punya pilihan selain menyerahkan semua yang dia miliki. Dia ditinggalkan tanpa apa-apa, hanya pakaiannya yang berlumur debu yang tersisa. Saat itu juga, seorang pria kekar dengan wajah mesum muncul dari kerumunan. Dia memandang Sarah dengan penuh nafsu. Seringai cabul terlihat di wajahnya saat dia perlahan mendekatinya. Dia berhenti di depan Sarah, mengulurkan tangan, dan dengan lembut mengelus wajahnya. "Kamu bocah perempuan yang cantik, ya kan? Karena kamu kehabisan persediaan, kenapa tidak bersenang-senang denganku saja? Lalu aku akan melepaskanmu. Setuju?" Sarah membeku ketakutan dan segera menarik diri dari tangannya. Matanya menyala karena ketakutan dan penghinaan. Secara naluriah, dia memandang ke arah Lukas. "Lukas, selamatkan aku, kumohon." Lalu dia berbalik dan memandangku untuk meminta bantuan. Air mata mengalir di wajahnya. "Serena, selamatkan aku." Melihatnya memohon bantuan, aku tidak merasakan apapun. Sebaliknya, aku ingat bagaimana, di kehidupan masa laluku, dia mendorongku ke arah preman-preman itu untuk merebut hati mereka, membiarkan mereka melecehkan dan mempermalukanku. Aku tetap tidak tergerak dan tidak bergerak untuk membantu. Lukas sibuk bertarung dengan beberapa preman lain, dan tidak bisa mempedulikannya. Melihat bahwa aku tidak akan campur tangan, si kekar semakin berani. Dia mengulurkan tangan dan meraba Sarah. Dia gemetar ketakutan, tapi tidak berani melawan. Dia hanya bisa menggigit bibirnya keras-keras dan menahan pelecehan si kekar. Matanya penuh dengan penghinaan dan kebencian, tapi dia tidak berdaya. Si kekar semakin kurang ajar setiap detiknya, melontarkan kata-kata kotor keji sementara preman di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak. Mata mereka penuh dengan ejekan dan nafsu. Sarah benar-benar dipermalukan, air mata mengalir di wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tapi dia terlalu takut untuk melawan. Yang bisa dia lakukan hanya menggigit bibirnya, dan membiarkan si kekar melakukan apapun yang dia mau. Dia dimanjakan sejak kecil, dan aku selalu memanjakannya. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini dulu, bahkan keluhan sekecil apapun akan membuatnya menangis dan berpura-pura menjadi korban, sampai Lukas dan aku menyerah dan menghiburnya. Tapi sekarang, tidak ada yang melindunginya, tidak ada yang memanjakannya. Dia harus menanggung penghinaan ini sendirian. Dia mundur dari sentuhan menjijikannya. Sarah tidak tahan lagi. Dia menolak untuk menahan penghinaan lagi. Ketakutan di matanya perlahan berubah menjadi kegilaan. Saat si kekar mengulurkan tangan lagi untuk mengelus wajahnya, Sarah tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menggigit lengannya. Si kekar berteriak kesakitan, dan secara refleks melepaskan. "Dasar bocah nakal, beraninya kau menggigitku. Akan kupukul kau sampai mati." Sarah memanfaatkan celah dan mendorong si kekar menjauh. Lalu, dari pinggangnya, dia mencabut pisau yang dibawanya. Sarah menggenggam pisau itu erat-erat dan menatap si kekar dengan tajam. Si kekar dan preman di sekitarnya membeku. Mereka tidak pernah mengira Sarah akan melawan, apalagi mengambil pisaunya. Saat si kekar pulih dari keterkejutan, wajahnya berubah dengan amarah,
dan dia menyerbu ke arah Sarah. Dasar bocah nakal, kau curi pisauku. Aku akan membunuhmu. Sarah gemetar ketakutan, tapi tidak ada jalan mundur. Dia menutup matanya, didorong oleh keputusasaan. Dia menusuk Brownie saat dia menyerbu. Suara basah terdengar. Pisau itu menusuk dalam ke dada Brownie. Darah langsung menyembur keluar, membasahi Sarah dan menodai pakaiannya merah. Mata Brownie terbuka lebar. Dia menatap Sarah dengan tak percaya, lalu ke pisau di dadanya. Dia mencoba berbicara, tapi hanya bisa mengeluarkan erangan lemah. Lalu tubuhnya lemas, dan dia roboh ke lantai. Dia berhenti bernapas. Bus itu hening total. Semua orang membeku, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Tidak ada yang berani bicara. Mereka hampir tidak berani bernapas. Mereka hanya bisa menatap mayat itu, lalu ke Sarah yang berlumuran darah dan bermata liar. Pemandangan itu juga menakuti sopir. Dia menginjak rem secara naluriah. Konvoi itu berhenti dengan bunyi mencicit. Begitu Lukas sadar, dia bergegas mendekat. Dia melihat Sarah berlumuran darah. Lalu dia melihat mayat itu. Dia membeku. Matanya membelalak. Dia menatap Sarah dengan tak percaya. Suaranya bergetar. Sarah, kau membunuhnya. Bagaimana kau bisa membunuh seseorang? Di matanya, Sarah selalu manis dan bijaksana. Dia lembut dan baik hati, dan dia tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi sekarang, dia menusuk seorang pria sampai mati. Dia berlumuran darah, kegilaan di matanya. Dia tidak seperti Sarah yang dikenalnya. Tak lama kemudian, Kapten saat ini dan beberapa anggota bergegas masuk. Melihat mayat itu, ekspresinya berubah seketika. Sarah menghadapi tatapan tegas Kapten. Dia melihat ketakutan di mata semua orang, lalu melirik mayat itu. Kepanikan dan ketakutan melandanya. Dia merasa sangat terhina. Jika berita tersebar, citra gadis baiknya akan hancur. Kapten akan menghukumnya, atau bahkan mengeksekusinya. Begitu teman-teman si kekar menyadari apa yang terjadi, mereka segera mengepung Sarah dan membalikan keadaan, dengan marah menuduhnya di hadapan Kapten. Kapten, kau harus membalaskan dendam saudara kami. Bocah nakal itu sengaja membunuhnya. Dia hanya bercanda dengannya, dan dia menikamnya sampai mati tanpa bicara. Dia jahat. Tepat sekali, Kapten. Bocah nakal ini kejam. Dia harus dihukum dan bertanggung jawab atas kematian saudara kami. Saat mereka berbicara, mereka menatap Sarah dengan tajam. Mata mereka penuh amarah dan haus darah. Mereka ingin menyerbu dan membalaskan dendam si kekar. Tuduhan mereka membuat Sarah memerah, marah dan panik. Air mata mengalir di wajahnya. Itu tidak benar, Kapten. Aku tidak sengaja membunuhnya. Dia menyerangku duluan. Dia meraba-rabaku di depan semua orang dan mempermalukanku. Aku tidak tahan lagi, jadi aku melawan dan tidak sengaja menusuknya sampai mati. Dia terisak saat berbicara, tampak sangat tersakiti. Dia mencoba meraih simpati Kapten. Namun ada yang takut akan balas dendam para preman, sementara yang lain muak dengan akting palsu Sarah. Tidak ada satu orang pun yang mau maju dan membenarkan ceritanya. Kapten mengerutkan kening pada Sarah, lalu melirik ke arah kaki tangan si kekar. Nadanya tegas, jika dia benar-benar mengintimidasi kamu, kenapa tidak ada yang mendukungmu? Saya pikir kamu sengaja membunuhnya dan mencoba mengelak dari tanggung jawab. Melihat Sarah menangis seolah dia diperlakukan tidak adil, Lukas tidak bisa menahan diri untuk maju, untuk membelanya di depan Kapten. Kapten, Anda salah paham tentang Sarah. Dia sangat baik dan polos. Dia tidak akan pernah sengaja membunuh siapapun. Aku duduk di samping, melihat semuanya dengan dingin, seperti seorang penonton biasa. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun, atau menawarkan diri untuk bersaksi bagi Sarah. Di kehidupan masa lalu, ketika dia menjebakku, dia tidak ragu sama sekali. Dia juga tidak membiarkanku membela diri. Sekarang aku memberinya perlakuan yang sama seperti yang dia berikan padaku di kehidupan masa lalu. Itu saja. Orang-orang di sekitar kami menunjuk Sarah, mengejeknya dengan kebencian terang-terangan. Tidak ada yang merasa kasihan padanya lagi. Sarah benar-benar hancur. Dia tahu kali ini, dia benar-benar terjebak. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Dia merebut pisau dari tanah dan menekannya ke tenggorokannya. Dia berteriak histeris, "Kalian semua tidak percaya padaku. Kalian semua menindasku. Apa gunanya hidup? Lebih baik aku mati saja." Dia kemudian tampak siap bunuh diri. Lukas pucat karena ketakutan. Dia bergegas ke arahnya dan berteriak, "Sarah, jangan bertindak gegabah. Letakkan pisaunya. Kita bisa bicarakan ini. Aku berjanji akan menyelamatkanmu." Saat Lukas melangkah maju untuk membujuknya melepaskan pisau, Sarah tiba-tiba mendorongnya ke samping dan berlari ke pintu. Sambil berlari, dia berteriak, "Aku tidak mau hidup lagi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu memfitnahku. Aku akan membuat kalian semua membayar." Dia berlari kencang. Sebelum yang lain sempat bereaksi, dia membuka pintu dan melompat keluar, berlari liar ke padang pasir tak berujung. Lukas pucat karena ketakutan. Tanpa berpikir dua kali, dia mengejarnya. Sambil mengejarnya, dia berteriak, "Sarah,
Apapun itu, kita akan selesaikan bersama. Jangan lakukan hal bodoh. Aku duduk di dalam kendaraan, melihat mereka berdua menghilang ke padang pasir. Aku tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Saat itu tengah malam, padang pasir dipenuhi zombie, bersama dengan bahaya yang tidak diketahui. Sarah dan Lukas telah melompat keluar dan lari ke padang pasir. Itu nyaris bunuh diri. Lebih penting lagi, lompatan mereka bisa menarik zombie atau ancaman lain, membahayakan seluruh konvoi. Kapten mengerutkan kening. Ekspresinya muram. Kirim tim untuk mengejar mereka. Sekarang, kita harus membawa mereka kembali. Melihat Kapten panik, aku teringat kehidupan masa laluku. Sarah dulu menyebabkan Lukas tewas. Aku masih marah, tapi aku tidak ingin mereka berdua membahayakan seluruh konvoi. Dan aku tidak ingin Lukas mati sia-sia. Jadi, dengan enggan, aku berdiri dan berkata, "Kapten, aku akan ikut. Aku cukup tahu padang pasir ini. Mungkin aku bisa menemukan mereka lebih cepat." Kapten tertegun sejenak, menatapku, lalu mengangguk. "Baiklah, hati-hati, beritahu kami begitu kamu dalam bahaya. Kami akan segera mendukungmu." Aku mengangguk, lalu melompat keluar dari kendaraan dan mengejar Sarah dan Lukas. Gurun itu gelap gulita di malam hari. Aku bahkan tidak bisa melihat tanganku sendiri. Hanya lolongan zombie dari kejauhan yang kadang memecah keheningan. Suara itu membuatku merinding. Aku berlari melintasi gurun di bawah sinar rembulan yang redup, sambil mencari Sarah dan Lukas saat berlari. Aku diam-diam berdoa semoga mereka belum menemui bahaya. Setelah berlari sekitar setengah jam, akhirnya aku sampai di sebuah bukit pasir yang terabaikan, dan melihat Sarah dan Lukas di belakangnya. Namun saat itu, tiba-tiba langkah kaki cepat mendekat dari segala arah. Lebih dari belasan pria berpakaian hitam, preman bersenjata yang membawa senjata api, muncul dari balik bukit pasir, dan mengepung kami bertiga. Setiap preman tampak kejam, dengan tatapan liar di matanya. Senjata mereka diarahkan kepada kami. Mereka menggeram, "Jangan bergerak. Jangan ada yang bergerak. Serahkan semua persediaan kalian, atau kami akan membuat kalian menyesal. Kami akan menembak kalian sampai mati." Saat Sarah melihat mereka, dia mulai gemetar seluruh tubuh. Kegilaan sebelumnya lenyap. Dia cepat bersembunyi di belakang Lukas dan aku, sambil memegang ujung bajuku, matanya penuh ketakutan. Dia hampir tidak berani bernapas. Melihat ini, Lukas langsung melangkah ke depan kami. Tatapannya tak tergoyahkan. "Mundur, kami tidak punya banyak persediaan. Bahkan jika kalian membunuh kami, kalian tidak akan mendapat apa-apa." Suara Lukas tegas. Saat dia berbicara, diam-diam dia menarik belati dari dalam jaketnya dan bersiap untuk bertarung. Aku langsung waspada, menatap tajam ke arah para preman, siap menyerang balik kapan saja. Para preman mengabaikan Lukas dan mendekati kami langkah demi langkah. Lukas tidak ragu-ragu. Dia melompat ke depan dan menusukkan belatinya ke preman terdepan. Aku mengikuti dari belakang. Mengandalkan keterampilan tempur yang kupelajari di militer, di kehidupan masa laluku, aku melancarkan serangan balik. Aku dan Lukas bergerak serempak. Satu menyerang sementara yang lain bertahan. Kami dengan cepat menjatuhkan setengah dari mereka. Sisanya tidak berani menyerbu kami lagi, membuat kami terjebak dalam kebuntuan. Tapi kami semua tahu kebuntuan yang berkepanjangan menguntungkan mereka. Jumlah mereka melebihi kami dan mereka punya senjata api. Cepat atau lambat, mereka akan mengalahkan kami. Sarah masih bersembunyi di belakang kami, tubuhnya gemetar, matanya penuh ketakutan, bergumam, "Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mati di sini?" "Lukas, Serena, tolong aku. Aku tidak mau mati. Aku benar-benar tidak mau mati." Saat dia terus meracau, dia mencekram pakaianku dengan erat, putus asa untuk menyembunyikan dirinya dan melarikan diri dari bahaya. Lukas dan aku tidak punya waktu untuk histerianya. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara mengalahkan preman-preman ini dan keluar hidup-hidup. Saat itu, seorang preman di balik gundukan pasir melemparkan granat ke arah kami. Granat itu melayang di udara dan mendarat keras di samping kami bertiga, mengepulkan asap putih. Granatnya bisa meledak kapan saja. "Oh, tidak! Granat!" Lukas berteriak, wajahnya memucat. Tanpa ragu, dia mendorong Sarah dan aku ke samping dan menerjang lurus ke arah granat, berencana menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyerap kekuatan ledakan dan menjaga Sarah dan aku tetap aman. Dorongannya membuatku tersandung. Aku jatuh ke tanah. Saat aku melihatnya menerjang masuk, amarah dan perlawanan berkobar di dalam diriku. Dia telah mati karena Sarah di kehidupan masa laluku. Dan di kehidupan ini, apakah dia benar-benar akan mengorbankan nyawanya untuk Sarah lagi? "Lukas, jangan!" Aku berteriak, bergegas bangun untuk menghentikannya. Tapi sudah terlambat. Suara ledakan memekakan telinga terdengar. Granat itu meledak. Ledakan itu membuat Lukas terpental, dan darah muncrat dari tubuhnya, mengotori pasir di sekitarnya menjadi merah. Ledakan besar itu membuat Sarah berteriak. Dia melihat Lukas tergeletak di tanah,
berlumuran darah. Dia tidak menunjukkan kepedulian padanya. Sebaliknya, dia ketakutan setengah mati. Dia berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Sambil berlari, dia berteriak, "Tolong! Tolong! Aku tidak mau mati. Aku harus keluar dari sini." Dia berlari cepat tanpa ragu. Tidak pernah terlintas di benaknya untuk tinggal dan memeriksa Lukas, atau bahwa Lukas telah melindunginya dan terkena ledakan karenanya. Aku melihatnya melarikan diri, dan hatiku menjadi dingin. Orang bisa mengubah cara mereka, tapi tidak sifat mereka. Sarah selalu egois dan takut mati. Dia hanya memanfaatkan orang dan tidak pernah menunjukkan rasa terima kasih. Ledakan granat membuat para preman bingung dan linglung. Setelah pulih, mereka mengabaikan Sarah dan malah mendekatiku. Mereka melihat kesempatan untuk membunuhku. Aku tidak punya waktu untuk berpikir. Aku bergegas berdiri dan berlari ke arah Lukas. Menantang hujan peluru, aku menyeret Lukas ke balik bukit pasir. Itu menjadi tempat perlindungan dadakan kami. Lukas dipenuhi luka dan hampir tidak bernapas. Darah terus mengalir dari mulutnya. Pandangannya semakin kabur. Dia menatapku, senyum tipis terukir di bibirnya. Dia berbisik, "Serena, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memihak Sarah. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Aku seharusnya tidak tertipu oleh aktingnya." Dia batuk beberapa kali, lalu memuntahkan seteguk darah lagi. Suaranya dipenuhi penyesalan dan kepahitan. Sekarang aku akhirnya melihat. Akting manis dan polosnya semuanya palsu. Dia tidak pernah benar-benar peduli padaku. Setelah Lukas tewas, aku menggenggam senjataku erat-erat. Tatapanku semakin dingin dan semakin penuh tekad. Aku tahu ini bukan waktunya berduka. Aku harus bertahan hidup. Aku harus mengalahkan preman-preman ini, menemukan Sarah, dan membuatnya membayar. Aku harus membalaskan Lukas dan wanita yang dia sakiti di kehidupan masa laluku. Saat aku hendak bertarung sampai mati dengan preman yang tersisa, mesin tiba-tiba menderu di kejauhan. Kapten tiba dengan satu regu. Mereka melihat preman-preman di balik bukit pasir dan langsung menyerbu, melancarkan serangan. Setiap anggota regu sangat terlatih. Bersenjatakan senjata api, mereka melepaskan hujan peluru. Hanya beberapa preman yang tersisa. Lukas dan aku sudah melumpuhkan sebagian besar dari mereka, jadi mereka bukan tandingan regu. Tak lama, regu itu membasmi mereka semua. Tidak ada yang selamat. Kapten menghampiriku. Dia melihat tubuh Lukas yang kaku, lalu menatapku yang berlumuran darah. Wajahnya muram, suaranya penuh duka dan penyesalan. "Serena, aku minta maaf. Kami datang terlalu terlambat. Kami tidak bisa menyelamatkan Lukas." Dia berjongkok di samping tubuh Lukas dan menghela napas panjang. Suaranya mendidih karena amarah. "Ini semua salah Sarah. Lukas tewas karena dia." Monster tidak berperasaan itu kabur sendirian di saat seperti ini, tanpa peduli apakah Lukas hidup atau mati. Dia keji. Regu itu menatap tubuh Lukas. Wajah mereka penuh duka. Mereka semua menyalahkan Sarah, marah dan geram. Mereka bersumpah akan menemukannya, membuatnya membayar, dan membalaskan Lukas. Aku menatap tubuh Lukas dan berkata dengan tenang, "Jangan buang waktu lagi. Bawa jenazah Lukas kembali ke konvoi dan kuburkan dia dengan layak. Aku akan menemukan Sarah." Kapten mengangguk. Dia memerintahkan regu membawa Lukas kembali ke konvoi, lalu berkata padaku dengan serius, "Serena, konvoi dalam masalah serius. Bensin kita sangat menipis. Kita tidak punya cukup untuk mencapai zona aman. Kita harus pergi ke kota Roaring untuk bensin dan perbekalan lainnya. Jika tidak, tak seorang pun di konvoi ini akan selamat." Saat aku mendengar kota Roaring, ekspresiku berubah. Kenangan kehidupan masa laluku kembali membanjir. Aku ingat dengan jelas. Kota Roaring dikuasai oleh milisi Dewa Perang. Mereka sangat tertutup dan sangat kejam. Setiap anggotanya sangat terampil, berdarah dingin, dan rela mencuri perbekalan, membunuh saksi, dan melakukan segala kejahatan yang terbayangkan. Kapten melihat ekspresiku dan bertanya, bingung, "Serena, ada apa? Apa kau tahu sesuatu tentang kota Roaring?" Aku mengangguk dan berkata dengan serius, "Kota Roaring milik milisi Dewa Perang. Mereka sangat kejam. Aku dengar konvoi lain datang ke sini mencari perbekalan dan diserang oleh mereka. Mereka hampir habis dimusnahkan." Setelah mendengar apa yang kukatakan, tim menjadi pucat. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Mereka semua mendesak Kapten untuk tidak pergi ke kota Roaring. Itu terlalu berbahaya. Kapten mengerutkan kening, wajahnya muram. "Tapi kita tidak punya pilihan lain," katanya dengan serius. "Jika kita tidak pergi ke sana untuk bensin dan perbekalan, semua orang di konvoi akan mati di jalan. Jika itu alternatif kita, lebih baik kita ambil risiko." Aku melihat keteguhan Kapten, lalu ketakutan di mata tim. Aku diam-diam merencanakan cara untuk menghadapi milisi Dewa Perang. Aku berdiri dan berkata tegas, "Kapten, aku akan tinggal dan mencari bensin serta perbekalan. Suruh konvoi pergi dulu dan menuju ke pos sementara dekat kota Roaring. Setelah aku temukan apa yang kita butuhkan, aku akan menemuimu di sana segera."
Kapten membeku sejenak, lalu cepat berkata, "Tidak, Serena, terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal sendirian. Aku akan tinggalkan beberapa anggota tim bersamamu." Aku menggeleng dan berkata tegas, "Tidak perlu. Semakin banyak orang hanya akan menarik perhatian milisi Dewa Perang, dan membuat kita dalam bahaya yang lebih besar. Aku bisa bergerak lebih mudah sendirian. Jangan khawatir, aku akan mencari bensin dan perbekalan, dan menemuimu di sana dengan selamat." Kapten melihat tekad di mataku dan menepuk pundakku dengan kagum. "Serena, kau pemberani. Aku kagum pada keberanianmu. Aku akan tinggalkan 2 orang untuk menjagamu." Aku menggeleng keras. "Tidak perlu, Kapten. Anak buahmu perlu melindungi konvoi. Aku akan kurang menarik perhatian sendirian. Lebih banyak orang bisa menarik sindikat Dewa Perang. Tidak sebanding risikonya." Sebelum Kapten sempat membantah, aku berbalik dan menunjuk ke pria-pria yang menyudutkan Sarah di bus. "Biarkan mereka bersamaku." Si muka Bopeng langsung marah besar. Dia melompat dan berteriak, "Kau gila? Kenapa kami harus tinggal dan mati bersamamu? Pergi sendiri." Anak buahnya ikut serta. Mata mereka penuh ancaman. Aku tidak buang energi. Aku menarik pistol dan mengarahkannya ke kepalanya. Suaraku sedingin es, karena aku punya ini. "Tinggal dan bantu aku cari bensin. Kau akan dapat banyak persediaan. Atau mati sekarang. Kau telah melakukan banyak kejahatan. Tak ada yang akan berduka atas kematianmu." Si muka Bopeng pucat, tapi dia tetap bersikap keras. "Kau pikir pistol itu menakutkanku?" Kapten melangkah maju dan menambahkan, "Si muka Bopeng, kau memangsa yang lemah dan mencuri persediaan. Kau pantas dihukum. Tinggal dan tebus kesalahanmu. Melawan, dan aku akan menghadapimu sekarang." Si muka Bopeng melihat pistol dan Kapten. Karena tak ada pilihan lain, dia setuju dengan enggan. "Baik, aku akan tinggal. Tapi tepati janjimu." Aku menyimpan pistol dan mengangguk dingin. Baru saat itu aku sadari Sarah berdiri di dekat bus, mata merah, tampak enggan pergi. Dia berlari mendekat dan menarik bajuku. Sambil menangis, dia berkata, "Serena, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal dan menebus kesalahan, merawatmu dengan baik, dan menebus semua sakit yang dulu kulakukan padamu." Aku menepis tangannya. Aku mendengus. "Menebus kesalahan, hentikan aktingmu. Kau tidak peduli padaku. Kau pikir konvoi tidak aman, jadi kau ingin menempel padaku, dan menuai hasil setelah aku menemukan persediaan, bukan?" Kata-kataku membongkar rencananya. Wajah Sarah berubah, dan pandangannya menghindar. Semua orang di sekitarnya mulai berbisik. Wajah mereka penuh jijik. Sarah mencoba membela diri, tapi aku mengabaikannya dan menuju SUV. "Tetaplah jika kau mau. Diam saja. Coba sesuatu, dan kau mati." Setelah Sarah terungkap, dia tidak malu. Dengan tidak tahu malu, dia bersikeras tetap tinggal, masih pura-pura bersalah dan menyesal. Dia meraih anggota tim, meminta maaf dan memohon pengampunan, berharap merebut simpati mereka. Tapi semua orang tahu sandiwaranya. Tak ada yang peduli dengan tangisannya. Mereka semua menjaga jarak. Kapten menggelengkan kepala dan memperingatkanku untuk berhati-hati agar dia tidak bisa memanfaatkanku lagi. Lalu dia pergi bersama konvoi. Aku membuka pintu SUV. Si muka Bopeng dan anak buahnya dengan enggan naik ke belakang. Sarah segera mengikuti. Dia ingin kursi depan, tapi takut bahaya. Setelah ragu, dia meringkuk di sudut belakang. Aku menoleh dan mengejeknya. "Takut duduk di depan? Dengan Lukas dan aku melindungimu, kamu tidak takut apapun. Sekarang kamu sendirian, dan tiba-tiba jadi penakut." Wajah Sarah memerah. "Aku bukan penakut," gumamnya. "Belakang lebih nyaman." Suaranya mengecil, dan dia tidak mau menatapku. Jelas aku tepat sasaran. Si muka Bopeng dan anak buahnya duduk di dekat situ, melihat Sarah diejek dengan senyuman dingin. Tapi mereka tidak berani bicara. Mereka hanya saling pandang diam-diam. Mata mereka penuh rencana jahat. Aku melihat semua itu di kaca spion. Aku tahu betul mereka tidak datang dengan sukarela untuk membantu mencari bensin. Begitu kami menemukan persediaan, mereka akan membunuhku dan mengambil semuanya. Mereka bahkan mungkin menjualku ke sindikat Dewa Perang untuk imbalan. Tapi aku tidak pernah berniat membiarkan mereka hidup. Si muka Bopeng telah melakukan kejahatan tak terhitung sebelum dan sesudah kiamat, membantai orang-orang tak berdosa. Sarah berhutang nyawa pada Lukas dan aku. Pengkhianatannya di kehidupan masa laluku terukir di ingatanku. Aku membiarkan mereka tetap ada bukan hanya untuk membantu mencari bensin, tetapi untuk menyelesaikan semua urusan sekaligus dan membalaskan Lukas serta orang-orang yang kucintai. Tanpa menunjukkan apapun, aku menyalakan SUV dan melaju menuju tujuan kami. Senyum dingin melengkung di bibirku. SUV melintasi tanah tandus. Panasnya masih menyengat. Di luar, segalanya tandus. Beberapa gelandangan berkeliaran di pinggir jalan, mata mereka kosong, wajah mereka menakutkan. Di kaca spion, si muka Bopeng dan anak buahnya terus berbisik, tidak sadar akan bahaya yang mendekat. Senyum sinis melintas di bibirku. Sengaja ku ubah arah,
berbelok ke jalan sempit yang dikuasai gelandangan. Lalu kusuruh mereka keluar mencari bangunan. Saat para gelandangan melihat SUV itu, keserakahan memancar di mata mereka. Mereka mendekat dengan geraman buas. Sial, kenapa banyak gelandangan di sini? Si muka bopeng pucat pasi. Dia menarik senjatanya dan membentak, mundur, atau kutembak kau mati. Para gelandangan tidak mau dengar. Mereka menyerbu kami seperti orang gila. Si muka bopeng dan anak buahnya tak punya pilihan. Mereka menerjang keluar untuk bertarung. Aku tetap di kursi pengemudi, melihat dengan dingin. Anak buah si muka bopeng tewas satu persatu, berteriak kesakitan. Para gelandangan tampak lemah, tapi mereka ganas saat marah. Anak buah si muka bopeng kewalahan. Tak lama, 2 anak buahnya dipukuli sampai mati. Sisanya luka parah, berlumuran darah. Si muka bopeng melihat anak buahnya tumbang, wajahnya berkerut karena amarah dan ketakutan. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung mati-matian. Sarah meringkuk di dalam SUV, gemetar ketakutan, tangannya menutupi kepala. Aku tidak ingin mati, gumamnya terus. Basah kuyup oleh keringat, kakinya lemas. Topeng kesuciannya sudah hilang. Si muka bopeng dan anak buahnya akhirnya berhasil melepaskan diri dari para gelandangan dan kembali ke mobil, babak belur dan berlumuran darah. Baru saat itu aku menstarter mobil. Aku melanjutkan perjalanan menuju pom bensin terbengkalai. Si muka bopeng pucat pasi, mendidih dengan amarah, tapi dia tidak berani menghadapiku. 1 jam kemudian, kami tiba di pom bensin terbengkalai. Aku menghentikan mobil dan dengan dingin memerintahkan si muka bopeng untuk mencari bensin dan memeriksa persediaan lainnya. Si muka bopeng tampak waspada. Bagaimana jika ada zombie di dalam? Aku berkata dengan tenang, aku sudah pernah mencari di sekitar sini. Aku tidak pernah melihat zombie. Hati-hati, cari bensinnya cepat, lalu keluar. Tapi aku tahu kebenarannya, pom bensin itu penuh dengan zombie. Aku melakukannya untuk melemahkan mereka. Si muka bopeng curiga, tapi tidak memikirkannya lebih lanjut. Dia dengan hati-hati memimpin anak buahnya yang tersisa masuk. Tak lama kemudian, suara geraman zombie dan teriakan manusia terdengar. Aku duduk di dalam mobil, senyum dingin merekah di bibirku. Segera, si muka bopeng berlari keluar berlumuran darah. 2 anak buahnya lagi tewas. Sekarang dialah satu-satunya yang tersisa. Dia berlari ke arah mobil, menarik pintu terbuka, menempelkan pistol ke kepalaku, dan meraung. Serena, kau berbohong, ada zombie di dalam. Kau membuat semua anak buahku tewas. Dia berbalik dan berteriak pada Sarah, ambil pistol dan tembak dia, bunuh dia, dan setengah bensin serta persediaan menjadi milikmu. Aku akan membawamu keluar dengan selamat. Mendengar tawaran si muka bopeng, keserakahan berkobar di mata Sarah. Dia menatap senjata yang dipegang si muka bopeng dan aku, bingung, harus berbuat apa. Dia takut padaku, tapi lebih takut pada si muka bopeng. Hadiah yang dijanjikan si muka bopeng juga menggoda Sarah. Di matanya, bertahan hidup dan persediaan adalah yang utama. Keluarga dan rasa bersalah tidak berarti apa-apa. Di kehidupan masa laluku, dia mengkhianatiku untuk bergantung pada Ethan. Kali ini, dia akan membunuhku demi hadiah juga. Dia perlahan mengambil pistol, menggenggamnya dengan kedua tangan. Matanya penuh ketakutan dan keraguan, tapi dia tetap mengarahkannya padaku. Suaranya bergetar. Serena, maafkan aku. Mereka memaksaku. Aku hanya ingin bertahan hidup. Tolong maafkan aku sekali ini. Melihat penyesalan palsunya, aku hanya merasakan amarah dan penghinaan. Aku tertawa dingin dan menyentak. Dipaksa. Berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Kamu hanya egois dan serakah. Kamu mengkhianatiku tanpa ragu, demi hadiah. Kamu tidak pernah merasa bersalah, kan? Semua sebelumnya hanya sandiwara. Kamu hanya mendekatiku untuk memanfaatkanku. Begitu aku tidak berguna, kamu akan menggunakanku sebagai batu loncatan, kan? Kata-kataku mengenai sasaran. Wajah Sarah pucat, lalu memerah. Ketakutan dan keraguannya berubah menjadi kegilaan. Dengan menantang, dia berteriak, lalu kenapa? Salahkan dirimu sendiri karena bodoh tidak terus melindungiku dan memberiku persediaan. Setiap kata yang diucapkannya tertangkap oleh kamera dashboard yang kunyalakan sebelumnya. Aku menyunggingkan senyum dingin dan tetap diam. Hanya yang kuat yang bertahan di kiamat. Hanya yang egois yang bertahan lama. Apa salahnya mengorbankanmu untuk bertahan hidup? Kamu selalu milikku untuk dimanfaatkan. Si muka bopeng mendesaknya dengan tidak sabar. Cukup, bunuh dia sekarang. Kita ambil persediaan dan pergi. Lalu kita selesai dengan jalan ini untuk selamanya. Sarah menarik napas dalam, matanya semakin liar. Jarinya perlahan menarik pelatuk. Tapi sebelum dia bisa menembak, lutut si muka bopeng lemas di luar mobil, dan dia mulai roboh. Ekspresi si muka bopeng tiba-tiba berubah. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketakutan. Si muka bopeng menjadi gila total, memaksakan diri bangkit, dan mendempetkan pistol ke kepalaku. Serena, geramnya dengan ganas. Kamu berani melawanku? Aku akan membunuhmu sekarang dan membawamu bersamaku. Melihat keadaannya yang gila, aku tidak menunjukkan rasa takut. Dengan sinis, aku berkata, bunuh aku. Bukankah kau merasa lemah sekarang? Pusing dan kepala terasa ringan? Kau hampir tidak bisa memegang pistol itu.
Tangan si muka Bopeng gemetar tak terkendali. Wajahnya pucat. Kau meracuniku. Benar. Kau diracun begitu kau naik. Aku mengangguk tenang, suaraku penuh dengan kebencian. Aku mencampurkan racun bereaksi lambat ke makanan dan minumanmu. Itu tidak akan membunuhmu segera, tapi membuatmu tak berdaya, sehingga mudah bagiku untuk menghabisimu. Aku tahu mereka berkomplot melawanku, jadi aku menyiapkan racun sebelum berangkat. Itu untuk mengendalikan mereka pada saat yang tepat dan memusnahkan mereka semua. Si muka Bopeng benar-benar hancur. Dia mencoba menarik pelatuk, tapi dia tidak berdaya. Dia tidak bisa menggerakkan jarinya. Pistol itu jatuh berderak. Lututnya lemas, jatuh ke tanah dan gemetar seluruh tubuh. Keputusasaan dan dendam memenuhi wajahnya. Aku melangkah keluar dan menatap si muka Bopeng dari atas. Kau telah melakukan begitu banyak kejahatan, kataku dingin, menyakiti nyawa tak berdosa. Apa yang kau hutang padaku, dan pada semua yang kau sakiti, akan kutagih hari ini. Si muka Bopeng menatapku dengan tajam, mengutukku tanpa henti. Dasar jalang, kau akan mati mengenaskan. Aku akan menghantuimu selamanya. Saat itu, Sarah meraih pistol dan menembak ke arah si muka Bopeng. Peluru menembus punggung si muka Bopeng, darah menyembur keluar. Dengan tidak percaya, dia menoleh, lalu jatuh ke tanah, mati. Sarah menjatuhkan pistol itu, dan berlari ke arahku, penuh penyesalan dan sorot mata yang menjilat. Serena, aku dipaksa melakukan ini. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Lihat, aku membunuh si muka Bopeng. Aku membalaskan dendammu. Tolong maafkan aku, ya? Melihat wajah palsunya, aku merasa muak. Dengan dingin, aku bertanya, kau membunuhnya untuk balas dendam, atau hanya untuk menjilatku agar aku mengampuni nyawamu? Aku kena uratnya. Senyum pura-pura Sarah membeku, dan matanya mengelak. Meski begitu, dia memaksakan pembelaan. Serena, aku sungguh berusaha membalaskan dendammu. Aku tahu aku salah. Aku ingin menebus kesalahanku padamu. Aku tidak akan pernah berbohong lagi padamu. Lalu dia mengubah nadanya. Dia memasang ekspresi terluka dan merengek. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang racun itu? Kamu tahu si muka Bopeng akan memaksaku membunuhmu, tapi kamu membiarkanku mempermalukan diriku sendiri. Kamu tidak pernah berencana mengampuni nyawaku, bukan? Aku melihatnya memutarbalikkan kebenaran dan tertawa dingin. Kenapa aku harus memberitahumu? Aku tahu persis orang seperti apa dirimu. Jika aku memberitahumu, kamu mungkin sudah lari ke si muka Bopeng dan membantunya membunuhku. Apa aku salah? Sarah tidak bisa membalas. Jadi dia menghentikan sandiwaranya. Terus kenapa kalau aku memang melakukannya? Apapun yang terjadi, aku tetap membantumu membunuh si muka Bopeng. Itu menebus apa yang kulakukan. Aku tidak minta banyak. Berikan aku setengah perbekalan dan kredit untuk menemukan bensin. Maka aku akan meninggalkanmu selamanya. Dia berbicara seolah itu wajar saja. Aku sudah menghubungi Ethan, Tuan Muda Haven. Kami sudah berhubungan sekarang. Aku bisa menyebutkan namamu dengan baik dan membuatnya memberimu peran penting. Kenapa tidak hidup bersama sebagai saudari? Melihat keserakahan di matanya, aku tertawa dalam hati. Aku berpura-pura ragu-ragu. Setelah beberapa saat, aku mengangguk. Baik, kamu dapat kesepakatan, tapi kamu lakukan persis seperti yang kukatakan. Coba macam-macam, dan aku tidak akan mengampunimu. Sarah langsung tersenyum puas dan mengangguk dengan antusias. Aku akan lakukan persis seperti katamu. Terima kasih, Serena. Aku pergi ke pom bensin dan menemukan bensin yang tersembunyi. Aku mengisi tangki SUV, lalu mengemas sisa perbekalan. Dengan Sarah di sampingku, aku menyalakan SUV dan melaju menuju titik pertemuan yang disepakati. Di tengah perjalanan, tiba-tiba rentetan tembakan meletus. Lebih dari selusin pria berbaju hitam menyerbu dari balik bukit pasir, menghadang kami. Mereka anggota sindikat Dewa Perang. Mereka akhirnya menemukan kita. Sarah gemetar ketakutan. Dia merosot di kursinya, takut bicara. Tapi aku tetap tenang. Menggunakan kenangan dari kehidupan masa laluku, aku dengan ahli mengendalikan SUV, menghindari peluru saat kami melaju kencang melintasi gurun. Kami berhasil melepaskan diri dari pengejar. 1 jam kemudian, kami tiba di titik pertemuan. Sarah mendorong pintu dan berlari ke sana. Dia berteriak kepada kapten dan kru yang menunggu, "Kapten, kami bertemu dengan sindikat Dewa Perang. Itu sangat berbahaya. Syukurlah aku ada di sana. Aku memberikan segalanya untuk melindungi perbekalan, dan aku membantu Serena mengecoh mereka. Begitulah aku membawa bensin kembali dengan selamat." Sarah terisak-isak dramatis, merebut semua pujian untuk dirinya sendiri. Dia pura-pura jadi pahlawan berani yang teraniaya. Awalnya, kapten dan kru ragu, tapi melihat air matanya dan perbekalan itu, mereka mulai percaya padanya. Aku menyaksikan akting tak tahu malunya, dengan rasa jijik sekali, tapi aku belum membongkarnya. Aku tahu belum waktunya. Begitu kami tiba di tribunal, aku akan membongkar siapa dirinya sebenarnya. Dia akan hancur selamanya. Setelah istirahat sebentar, konvoi melanjutkan perjalanan menuju zona aman dengan bahan bakar dan perbekalan. Di sepanjang jalan,
Sarah terus menyombongkan diri kepada kapten dan anggota tim lainnya, membanggakan aksi heroiknya, dan merengek tentang bagaimana dia dianiaya. Dia terus melirikku dengan sinis, yakin dia sudah menang. Aku tak peduli untuk menjawab. Aku hanya menatap keluar jendela, merencanakan langkah selanjutnya begitu kami tiba di zona aman. Aku tahu, Sarah tidak akan membiarkan ini berlalu. Benar saja, begitu kami kembali, Sarah langsung bergegas ke markas besar Haven dan menyerangku. Secara palsu menuduhku menyakiti orang tak bersalah. Dia mengklaim aku sengaja memimpin si muka bopeng dan gengnya ke jalan gelandangan, lalu memancing mereka ke pom bensin yang penuh zombie, menyebabkan anak buahnya tewas. Dia juga bilang aku mencuri semua pujian, padahal dialah yang menemukan semua bahan bakar dan perbekalan. Dia bilang aku ingin mencuri pujiannya dan membunuhnya, untuk mengambil perbekalan. Untuk membuat semua orang percaya padanya, dia diam-diam menyuap beberapa orang yang sudah memiliki dendam padaku. Dia menyuruh mereka bersaksi melawanku, mengarang kebohongan untuk mencoreng namaku. Segera, kabar tentang kejahatan yang dituduhkan padaku menyebar ke seluruh zona aman. Semua orang menunjuk dan berbisik, menghukumku dengan marah. Sekali lagi, semua orang berbalik melawanku. Kapten tampak bingung. Dia ingin mempercayaiku, tapi tidak punya bukti. Dia tidak punya pilihan selain menyerahkanku ke Departemen Kehakiman. Aku diadili. Di tribunal, Sarah masih berperan sebagai korban tak berdosa, dengan air mata menuduhku atas kejahatanku. Orang-orang yang disuapnya maju untuk bersaksi. Sang hakim menatapku dan menuntut, Serena, apakah semua yang mereka katakan benar? Apa yang ingin kamu katakan untuk membela dirimu? Aku menatap Sarah yang munafik dan orang-orang yang memfitnahku. Lalu aku menyeringai. Aku memberikan flash drive pada sang hakim. Aku tidak akan berdebat, tapi aku punya bukti bahwa aku difitnah, dan itu mengungkap sifat asli Sarah dan kejahatannya. Sang hakim mencolokkannya. Layar komputer segera memutar rekaman kamera dashboard dan audio. Rekaman itu dengan jelas menunjukkan Sarah mengaku bahwa dia tidak pernah menghargaiku, bahwa aku hanya ATM baginya, dan bahwa dia telah menyebabkan Lukas terbunuh. Itu juga menunjukkan si muka bopeng memaksanya untuk membunuhku dan dia mengakui kejahatannya. Itu membuktikan aku tidak menyakiti orang tak berdosa. Aku hanya melawan untuk membela diri. Lalu, aku mengeluarkan bukti kejahatan si muka bopeng dari sebelum dan sesudah kiamat. Buktinya tidak terbantahkan. Setelah menonton rekaman dan mendengar audio, kerumunan massa meledak. Mereka mengutuk Sarah dan meminta maaf padaku, menyesali betapa buruknya mereka menilaiku. Sarah menatap video di layar dan benar-benar hancur. Dia jatuh ke lantai, terisak-isak dan memohon pembelaan, tapi tidak ada yang percaya padanya lagi. Sang hakim dengan tegas menyatakan Sarah sebagai munafik egois yang telah menyakiti orang tak berdosa, memfitnah orang lain, dan melakukan tak terhitung banyaknya kejahatan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sedangkan aku telah membalaskan dendam Lukas dengan membunuh si muka bopeng dan gengnya, dan menghilangkan ancaman bagi Haven. Haven memanfaatkan kemampuanku, menjadikanku anggota kunci pasukan aksi. Semua orang akhirnya melihat siapa diriku sebenarnya dan mulai sangat menghormatiku. Setelah Sarah dijatuhi hukuman seumur hidup, seorang penjaga menguncinya di sel tergelap dan terlembab di penjara Haven. Tempat itu bau busuk dan menampung para penjahat terburuk. Dimanjakan sepanjang hidupnya, dia tidak bertahan lama. Tidak lama kemudian, dia hancur total. Kemanisannya yang palsu hilang. Dia mengirim pesan melalui seorang penjaga, mengatakan dia sudah kapok. Dia memohonku untuk datang dan meminta sang hakim membebaskannya. Dia bersumpah akan berubah dan tidak akan pernah berbohong padaku lagi. Saya membaca pesan dari penjaga itu dan tidak merasakan apa-apa. Saya tidak punya niat untuk menjenguknya. Tapi Sarah masih tidak mau menyerah. Diam-diam dia menulis surat di penjara dan meminta penjaga untuk memberikannya kepada Ethan. Tapi penjaga itu malah memberikannya kepadaku. Di dalamnya, dia memohon bantuan Ethan sambil mengarang kebohongan untuk menjatuhkanku. Dia mengaku saya telah menjebaknya untuk mencuri semua miliknya. Dia juga bilang, jika Ethan membebaskannya, dia akan mengungkap semua rahasiaku dan membantunya menyingkirkanku agar mereka bisa mengambil segalanya. Setelah membaca rencana kecilnya, saya tersenyum dingin. Dia akan terus bersekongkol melawanku sampai akhir. Saya mengambil surat itu dan video yang saya rekam, lalu langsung pergi menemui Ethan. Ethan adalah putra pemimpin Haven, pria berstatus tinggi dan berkemampuan luar biasa. Di kehidupan masa laluku, Sarah bergantung padanya dan lolos dari segala hukuman. Kali ini, saya akan membuatnya melihat Sarah yang sebenarnya, akhirnya sadar, dan menghancurkan harapan terakhirnya sendiri. Saya menyerahkan surat dan video itu pada Ethan dan berkata dengan tenang, ini surat Sarah untukku dan video yang kurekam. Lihat sendiri siapa Sarah yang manis dan patuh yang kau percayai sebenarnya. Apakah dia benar-benar mencintaimu, atau hanya memanfaatkanmu? Bingung,
Ethan membaca surat dan menonton video itu. Wajahnya menjadi gelap karena amarah dan kekecewaan. Dia mengepalkan surat itu di tangannya. Seluruh tubuhnya gemetar. Ethan melemparkan surat itu ke lantai. Sarah berani berbohong padaku, amuknya. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Ethan berpura-pura membantu Sarah merencanakan pelariannya dari penjara. Pada hari pelariannya, dia memberitahu petugas penjara yang sudah bersiap. Di bawah kegelapan, dia membuka paksa pintu penjara. Saat dia melangkah keluar, para penjaga yang menunggu mengepungnya. Sarah benar-benar kehilangan kendali dan melawan mati-matian, tapi dia tidak sebanding dengan para penjaga. Mereka menyeretnya kembali ke penjara. Dia telah merencanakan pelarian dan mencoba melukai para penjaga. Para penjaga tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Mereka melemparkannya ke sel isolasi paling gelap dan paling menakutkan, dan menyiksanya siang malam, membuatnya ingin mati. Tak lama kemudian, Sarah mati disiksa. Saat aku mendengar dia meninggal, aku tidak merasakan apapun. Sarah akhirnya membayar semua yang dia berutang padaku. Kemudian, melalui kekuatan dan keberanianku sendiri, aku mendapatkan tempatku di Haven. Aku membedakan diriku berkali-kali, mendapatkan rasa hormat semua orang, dan menjadi kapten pasukan aksi. Ethan dan aku menjadi sahabat baik bersama. Kami membela Haven dan melindungi orang-orang tak berdosa dari zombie dan perampok. Di kehidupan masa laluku, keluargaku memanipulasiku, dan aku terjebak dalam kebohongan Sarah. Aku hidup dalam kesengsaraan dan penghinaan, dan kehilangan seluruh keluargaku. Aku dikhianati. Sekarang, melalui kemampuanku sendiri, aku telah membuktikan diriku, dan memulai kehidupan baru di kiamat. Mulai sekarang, aku akan hidup hanya untuk diriku sendiri.